Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke 10, pertemuan ke 10. Di sini ada 3 soal. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Jadi prepare journal entries to record the transaksi. Jadi kita siapkan jurnal untuk mencatat transaksi. Di sini tercatat pada 7 Januari menjual 700 saham Sasa OAO yang harganya itu 56 per share. Dan di sini datanya tanggal 7 Januari itu nama akunnya cash di debit sebesar 39.200. Nah, sebelumnya kita nyari dulu, diketahuinya itu ada 700 share of Sasa OAO ordinary share itu sebesar 35.000, 900 share of Ukraine OAO ordinary share sebesar 42.000 dan 800 share of Zapa OAO preference share sebesar 22.400. Nah, di sini kita mencari share investment Sasa OAO-nya itu caranya harga itu ada harga perolehan share. Jadi share investmentnya sebesar 35.000. Nah, sedangkan kita mencari gain on sale-nya itu harga jual dikurang harga perolehan. Jadi harga jualnya di sini cash-nya sebesar 39.200, yaitu dari 700 kali 56. 700 ini kali 56 dapat 39.200 dan 39.200 ini dikurang 35.000 dapatlah 4.200. Berarti dia untung 4.200. Yang pada tanggal 10 Januari dia membeli 300 saham Vanuche SPA 78,50%. Nah, datanya di sini share investment SPA-nya sebesar 23.560. Itu dari mana? Dari 300 ini dikali dengan 78,50. Cashnya sebesar 23.550. Dan di tanggal 26 Januari dia menerima dividen secara tunai dari saham Ukraine OAO 1,15%. Jadi di sini jumlah saham ini atau cashnya ini atau dividen revenue ini jadi 900 dikali dengan 1,15 itu hasilnya 1035. Nah, di 2 Februari dia juga menerima dividen dari saham Zaba OAO yaitu 0,40%. Dan menerima itu jumlah sahamnya 800, jadi 800-nya itu dikali dengan 0,40 hasilnya 320. Jadi cashnya 320, dividen revenue sebesar 320. Nah, di 10 Februari dia menjual seluruhnya itu 800 saham Zaba OAO 26%. Nah, di sini dia harga beli share investmentnya itu sebesar 22.400. Nah, harga jualnya itu 800 dikali dengan 26 hasilnya 20.800 ditaruh di sini cashnya. Nah, dia mengalami sebelumnya di sini share investmentnya itu sebesar 22.400. Harga belinya kan tadi 22.400. Nah, di sini berarti cashnya ini dikurang dengan harga belinya. Jadi mengalami kerugian sebesar 1.600. Nah, yang pada tanggal 1 Juli dia menerima dividen dari saham Ukraine itu 1,5%. Nah, jumlah sahamnya itu sebesar 900, jadi 900 dikali 1,05. Totalnya jadi 945. Masukin cash 945, dividen revenue 945. Nah, yang pada tanggal 1 September itu membeli tambahan 800 saham Vanuche SPA yaitu 75%. Jadi jumlah saham itu sebesar 800 dan totalnya jadi 800 dikali 75. 800 ini dikali 75. Jadi totalnya sebesar 60.000. Nah, 15 Desember dia menerima dividen dari Vanuche SPA itu sebesar 1,50%.
total sahamnya itu 300 ditambah 8, total dividennya itu sebesar 1100 dikali 1,50 hasilnya 1650. Nah, 1600 dan dividen revenue-nya dan total saham itu sebesar 1650. Yang B, jadi dia posting ke akun investasi dengan menggunakan akun T. Jadi investment saldo ini saldo awalnya 35.000, penjualannya selama 7 Januari itu 35.000. Jadi totalnya ya 0. Investment Ukraine saldo awalnya 42.000, totalnya 42.000. Investasi Jaba AO saldo awalnya 20.000. Jadi penjualan selama 10 Februari itu 22.400. Nah, investment Venue CSPA itu debit pembeliannya 10 Januari itu 23.550, pembelian September itu 60.000. Jadi totalnya itu 83.550. Itulah posting ke akun investasi gunakan akun T. Nah, yang C ini siapkan jurnal penyusian pada tanggal 31 Desember 2017 untuk melaporkan portofolio pada nilai wajar. Jadi siapkan juga jurnal penutup yang diperlukan untuk akun investasi. Nah, diketahui di sini AT-nya Desember 31 2017 the first of the securities share. Nah, Ukraine ordinary share-nya itu sebesar 48%, sedangkan Venue CSP ordinary share ini sebesar 72%. Jadi nilai wajar per sahamnya itu 43.200. Jadi di sini 48.000 dikali 900. Jadi hasilnya jadi selisih 1.200 dan Venue CSPA-nya itu 79.200. Nah, selisihnya itu 4.350. Jadi selisih dari ini sama ini, jadi sisa 435. Nah, net unrealized loss-nya itu minus 3.150. Nah, jurnal penyusian ini unrealized loss equity ini sebesar 3.150 dan fair value adjustment investmentnya itu sebesar 3.150. Ini non tradingnya. Nah, jurnal penutupnya dividend revenue ini sebesar 3.950 dan income summary-nya sebesar 3.950. Nah, di gain on sale-nya ini 4.200, income summary-nya 4.200 dan income summary-nya 1.600, loss on sale-nya mengalami kerugian sebesar 1.600. Ini mengalami kerugian sebesar 4.200. Nah, di sini tampilkan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 untuk akun terkait investasi. Di sini sudah terlihat. Jadi non-current asetnya itu fair ordinary share sebesar 40.000, Venue CSP ordinary share-nya sebesar 83.510, fair value adjustment-nya itu minus 3.950. Jadi total keseluruhannya itu 122.400. Sedangkan equity-nya itu adalah loss equity sebesar minus 3.950. Jadi total equity-nya ini minus 3.950. Nah, di sini kita membuat statement of financial position, Settler Enterprise Act. Kita tinggal masukin data-datanya, cash-nya itu 210 dan short term investment-nya itu 280. Account receivable 135.000, allowance of the full account-nya minus 10.000, inventory-nya 250.000, prepaid insurance-nya sebesar 25.000. Jadi total current asset-nya sebesar 895.000. Sedangkan di fixed asset-nya itu dia land-nya 780. Buatannya di atas 790 dan building-nya 1.350. 150. Accumulated present building-nya minus 270, equipment-nya 415, accumulated present equipment-nya minus 800, investment in Bonita Esger 30% ownership at
equity sebesar 900.000 dan goodwill-nya sebesar 300.000. Jadi total keseluruhan fixed asset itu 3.395.000. Tetapi total asetnya itu sebesar 400. Nah, jadi total asetnya itu sebesar 4.290.000. Sedangkan di liabilities, di short term liabilities itu ada account payable-nya. Account payable sebesar 375, notes payable-nya di 2018 itu 110.000, income tax payable sebesar 80.000 dan dividend payable sebesar 75.000. Jadi total short term liabilities sebesar 740.000. Nah, sedangkan di long term liabilities itu ada bonds payable sebesar 10% di 2017. Jadi totalnya 570.000. Jadi total custom liability itu sebesar 1.310.000. Sedangkan di equity itu ada share capital ordinary sebesar 2.200.000, ada share premium ordinary sebesar 300.000 dan retained earnings sebesar 480.000. Jadi total equity-nya sebesar 2.980.000. Jadi total keseluruhan liabilities dan equity itu sebesar 4.290.000. Nah, yang ketiga, ini ada kita disuruh siapkan entry untuk akuisisi saham seed company oleh Petrol Company. Jadi kita yang pertama itu kita tentukan jumlah pembelian dan alokasi harga pembelian. Jadi harga pembelian dibayar dengan aset lancar sebesar 700.000. Nah, nilai buku aset bersih itu net asset book value seed company itu 730.000. Asetnya 10. Jadi dapatnya itu dari aset sama dengan plant and equipment ditambah current asset. Nah, aset sama dengan 351.000 ditambah 379.000. Ini 379.000 ditambah 391 ditambah 379. Jadi totalnya 730.000. Nah, sedangkan di current asset, di current liabilities itu 90.000. Nah, equity atau net asset book value-nya itu 640.000. Nah, dapat 640 dari mana? Dari aset dikurang liabilities. Kita lihat asetnya itu kan tadi totalnya 730. Nah, sedangkan di liabilities ini 90.000. Jadi 730 ini dikurang 90.000 ini masuklah 640.000. Jadi selisih antara harga pembelian dan nilai buku adalah 60. 60.000 dari mana? 60.000 dari harga pembelian buku tadi sebesar 700.000 ini dikurang dengan nilai buku sebesar 640 nilai buku ini. Jadi totalnya 60.000. Nah, alokasi selisih itu ada peningkatan nilai plant dan equipment sebesar 25.000 dan goodwill atau sisanya atau selisih sisanya itu sebesar 35.000. Dari mana 25.000 ini? 35.000 dari goodwill itu selisih antara harga pembelian dan nilai buku itu 25.000. Itu jadi 60.000 ini jadi selisih harga pembelian ini dikurang dengan 25.000 ini. Jadi peningkatan nilai equipment ini. Jadi dapatlah 35.000. Alokasi selisihnya sebesar 35.000. Yang kedua, kita mencari jurnal akuisisi. Jadi di sini kita langsung masukkan saja share capital ordinary sebesar 360.000, return earning sebesar 210.000, plan asetnya sebesar 20.000, goodwill sebesar 30.000. Jadi investment in said company sebesar 700.000. Nah, yang B ini kita siapkan lembar kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi namanya itu Petrol Company and Said Company Worksheet Consolidated Statement of Financial Position Desember 31 2017. Di sini yang mana asetnya, kita mencari aset terlebih dahulu. Asetnya ada apa aja? Ada plant and equipment, itu Petrol company-nya 18220, SEC company-nya 391, elimination-nya 25.000, consolidated datanya 2.225.800. Nah, di investment company-nya ini Petrol company dan SEC company-nya itu nggak ada, sama consolidated datanya nggak ada, adanya di eliminasinya itu sebesar minus 700.000. Nah, sedangkan di current asetnya ini ada Petrol company-nya sebesar 1.478, C company sebesar 379 dan eliminasinya sebesar minus 700.000.
dan konsolidatanya sebesar 1.157.000. Di goodwillnya, di selisihnya itu ini aja, eliminasinya sebesar 35.000 dan konsolidatanya sebesar 30.000. Jadi total di sini aja 3.360.000, di sini total 730, di sini nggak ada, di konsolidatanya itu sisa 3.450. Nah, di equity and liabilities itu ada share capital dari return earning dan current liabilities. Di sini share capital ini itu sebesar 1.097.000, di share company-nya 390.000, di eliminasinya minus 390.000, di konsolidatanya sebesar 1.097.000. Dan di return earning-nya sebesar 543.000, share company minus 80.000, di eliminasinya sebesar minus 280.000 dan konsolidatanya sebesar 543.000. Dan di current liabilities itu ada petrol company 810.000, share company 90.000, eliminasinya nggak ada, dan konsolidat datanya sebesar 960. Jadi total keseluruhan petrol company 3.390, share company 730.000, dan konsolidatanya sebesar 3.400.000. Jadi total aset dan total equity liabilities pun balance sama. Yang ketiga itu siapkan laporan transaksi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2017. Di sini ada aset. Yang pertama, aset juga terdiri itu non current asset. Jadi ada plant and equipment adjust itu sebesar 2.258.000. Ada goodwill sebesar 35.000. Jadi total non current asset itu sebesar 22.293.000. Dan current assetnya itu sebesar 1.157.000. Jadi total aset itu ada di 3.450.000. Sedangkan di liabilities di sini ada current liabilities 900.000 dan di equity-nya itu ada share capital dan return earning. Di share capital ini ada 1.910.000 dan di return earning ada 543.000. Jadi total dari ini 2.490 ditambah total, jadi total keseluruhan liabilities itu sebesar 3.450.000. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Cukup. Sekian dari saya. Banyak salam, banyak koreksi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.